Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dengan tema dengan judul Ibu Ini Anakmu. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami boleh mendapatkan kesempatan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami bisa membuka telinga kami bagi firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Ya, jadi kalau teksnya saya baca di ayat 26 ya, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27-nya, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Nah, judulnya kan adalah Ibu Ini Anakmu. Tapi kalau saudara cek sebenarnya bahasa Yunaninya di dalam kata Ibu Inilah Anakmu itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata gunai. Gunai itu artinya perempuan ya. Kalau bahasa Inggrisnya woman ya. Perempuan dari akar kata gunei ya bahasa Yunaninya. Jadi sebenarnya Yesus itu manggilnya bukan ibu di situ, tapi manggilnya perempuan. Perempuan, inilah anakmu gitu ya. Beberapa penafsir katakan bahwa Yesus mengatakan perempuan gitu supaya dia tidak menyakiti ibunya gitu. Saudara bisa bayangin ya ketika anak mau pergi masih bilang ibu, masih manggil ibu, terus mau nyerahin kepada orang lain gitu. Itu kan kayak justru menambah menyakiti hati ibunya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya saya balik ada seorang anak mau dilepas, terus masih dipanggil, "Nak, kamu ke sana, Nak," gitu. Itu kan kayak lebih membuat anak itu sakit gitu, lebih rindu dan seterusnya. Nah, beberapa penafsir katakan itu. Calvin, saya baca tafsiran John Calvin ya. Terus kata Calvin, iya dia setuju gitu ya. Tapi Calvin ada menambahkan beberapa hal. Dia katakan gini. Ini tapi bukan hanya soal tidak menyakiti si Maria ini, bukan, tapi soal Tuhan Yesus itu mau menarik perkara yang di bawah ini menjadi perkara yang di atas gitu ya. Dia kayak seperti mau menyadarkan ibunya ya di dalam ini si Maria bahwa ini loh di dalam perkara atas itu nggak ada ibu, nggak ada anak gitu, nggak ada relasi itu gitu. Nah, terus saya mau menyerahkan ini kepada relasi yang di bawah. Relasi bawah yaitu kamu dengan murid ini kan masih sama-sama di bawah nih, di bumi. Ya udah, kamu dengan ibu. Ya, kamu dengan Yohanes di sini ya, anaknya murid yang dikasihnya itu. Nah, di sini memang unik ya tafsiran Calvin gitu ya. Di satu sisi kita kalau baca konteksnya gini. Ini kan dalam salib Kristus ya gitu. Yesus disalib dan seterusnya. Nah, terus kita baca, ya ampun, Yesus yang udah disalib, yang udah mau disalib gitu masih ribet ngurusin ibunya gitu ya. Satu sisi kita bisa, ini hebat ya, udah mau disalib, udah mau mati gitu masih ribet ngurusin ibunya, siapa yang ngurus ya, dan seterusnya. Kita pikir, wah Yesus tuh ini banget ya mau memperhatikan sedetail itu gitu ya. Tapi ya saya setuju itu berdasarkan konteksnya itu betul setuju gitu bahwa gini, kerajaan Allah itu bukan soal hal-hal yang hebat saja gitu, tapi hal-hal perkara relasi gitu antara kita dan ibu kita gitu. Itu juga soal kerajaan Allah gitu ya. Nah, itu kita setuju ya. Nah, tapi tafsiran Calvin ini juga kita setuju gitu bahwa relasi kita dengan ibu kita itu bukan hanya ada di bawah gitu harusnya, tapi ada di atas gitu, relasi surgawi gitu ya, relasi yang relasi yang ada hubungannya dengan Kristus gitu ya. Makanya banyak anak misalnya punya relasi dengan ibunya gitu ya bertahun-tahun lah, puluhan tahun gitu, tapi nggak ada relasi ke atas gitu. Ya tegur-teguran gitu ya anak dengan ibu, tapi nggak pernah ada omongan sesuatu tentang Kristus gitu. Nah, itu nggak ada relasi ke atas gitu. Jadi relasi bawah dan atas ini antara ibu dan anak ini harus ya jadi punya wajib gitu. Nah, ini emang waktunya udah 4 menit, sangat terbatas ya. Sebenarnya banyak yang ini bisa dikatakan di sini. Terus di ayat 27 dikatakan oleh Calvin gini. Ini kan udah dikasih nih ke Yohanes nih mamanya gitu. Terus Calvin katakan Yohanes menuruti perintah Yesus begitu mudahnya. Saudara bayangin ya, kalau misalnya saudara tiba-tiba dikasih ibu orang lain gitu, nih lu rawat gitu. Hah? Gila ya? Kata Calvin gini, gue kan juga punya orang keluarga gitu. Lah, masa ibu gue aja 2 gitu. Kalau anak diadopsi masih mending ya, ini ibu gitu. Masa saya ngurusin ibu orang lain 2 ini gitu, ngerepotin gue aja dan seterusnya. Nah, tapi Yohanes tuh nggak ada perbantahan seperti itu pada Tuhan gitu ya. Dia tahu bahwa yang dia layani itu adalah Yesus gitu, nggak ada perbantahan gitu ya. Jadi
ya udah begitu mudahnya Yohanes tentu dengan pertolongan Allah ini ya melakukan itu gitu ya. Nah terus Calvin ada katakan gini terakhir, ya ini apa ya, saya juga baca baru agak-agak kaget ya dengan perkataan Calvin seperti ini ya, tapi ini sangat apa ya, memberkati gitu ya. Calvin katakan gini, cuma orang-orang bodoh yang berpikir bahwa rasul-rasul mengikuti Kristus dengan tangan yang kosong gitu ya, dan meninggalkan keluarga mereka gitu. Coba saudara baca kata Yesus apa kepada Yohanes ya. Dan kata ayat 27, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berarti Yohanes masih punya rumah loh. Yohanes masih punya, bukan hanya punya rumah, Yohanes masih punya keluarga. Kalau ini ya kata Calvin. Jadi nggak semua rasul tuh apa ya pergi apa mengikuti Yesus dengan tangan kosong gitu. Iya, misalnya Paulus dan seterusnya ada gitu ya. Tapi nggak semua rasul gitu. Jadi saudara jangan apa ya membuat karikatural gitu ya. Kalau Kristen itu semuanya harus jadi miskin gitu. Wah itu ya, atau itu ya, itu teologi kemiskinan. Semuanya harus jadi susah, semuanya harus pergi dengan tangan kosong, semuanya harus menginjili sampai mati di daerah. Nah itu apa ya, kalau kata Calvin orang-orang bodoh gitu. Orang-orang bodoh yang berpikir gitu. Orang-orang bodoh kok bisa berpikir gitu. Itu kan apa, paradoks gitu. Orang-orang bodoh harusnya gak berpikir gitu. Karena dia bodoh jadi dia gak bisa berpikir. Nah itu memang jadi ini ya apa, pertama hubungan kita dengan ibu kita hanya jangan ada di bawah tapi juga di atas. Terus yang kedua, mengikuti Kristus itu yang tadi ya, sampai ya kita mengurusi relasi dengan ibu dan seterusnya, bukan hal-hal yang besar. Terus yang ketiga di sini, bahwa kita jangan berpikir hal-hal yang besar aja gitu, tapi jangan berpikir kita dengan tangan kosong dan seterusnya gitu. Coba pikirkan kekristenan ya, ini ya kita juga masih punya keluarga dan seterusnya yang harus diurus gitu ya. Dan kelak nanti ada keluarga-keluarga yang Tuhan suruh kita urus gitu. Seperti ini Yohanes yang disuruh uruskan gitu ya. Ibunya disuruh diurus gitu ya. Ini coba gitu lakukan gitu ya. Kekristenan mengenai hal ini banyak ya, mengenai banyak hal ya, bukan cuma satu hal. Ya kiranya bisa memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya kami dapat menghayati kekayaan kekristenan lebih dalam, karena kami baca Alkitab, bukan kami mengubah Alkitab kami seperti pikiran kami. Demi nama Yesus, amin.